Oleh Nopri Ismi, Bangka Belitung di 8 April 2020. Pulau Bangka yang luasnya 1.169.354 hektar dialiri 67 sungai. Namun, aktivitas penambangan timah ditambah penambangan liar dan adanya perkebunan skala besar membuat sebagian sungai mengalami kerusakan. Kerusakan ini selain airnya tercemar, juga laju sedimentasi sungai cukup tinggi, seperti di Sungai Batu Rusa, sungai terpanjang di Bangka. Dampaknya tanaman bakau berkurang sementara tanaman nipah maju ke sungai. Dampak ini membuat pendapatan nelayan tangkap di sungai berkurang karena ikan yang sulit didapat. Banjir dan kekeringan juga menjadi persoalan di Bangka. Pada 2015 terjadi kemarau panjang. Setahun kemudian terjadi banjir besar. Pulau Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang luasnya sekitar 1.169.354 hektar dialiri 67 sungai. Namun, aktivitas merusak alam seperti tambang timah di tambang penambangan liar serta perkebunan skala besar mengakibatkan kondisi air di sejumlah sungai tercemar. Bahkan, airnya melebihi syarat baku mutu layak konsumsi. Hasil pemantauan kualitas air oleh BPLHD Provinsi Bangka Belitung pada 2012 menyatakan sejumlah sungai di Pulau Bangka seperti Sungai Mabet, Kayu Besi, Limbung, Batu Rusa, Selindung, Pangkal Balam, dan Rangkui masuk kategori tercemar berat. Parameter atau senyawa kimia seperti TDS, DO, BOD5, COD, silfida, H2 atau H2S, cyanida atau CN-, fecal coli, dan T. coliform telah melampaui baku mutu air kelas 2 berdasarkan PP 82 tahun 2011. Sebaran nipah dalam jumlah besar dapat dilihat dengan jelas dari hulu hingga hilir Sungai Batu Rusa. Sungai terpanjang di Pulau Bangka sekitar 31,25 km. Sungai ini juga menjadi titik sedimentasi terbesar jika dibandingkan wilayah sungai lainnya di Pulau Bangka. Hasil analisis Dirjen Sumber Daya Air Provinsi Bangka Belitung tahun 2013 menyatakan, laju sedimentasi di Sungai Batu Rusa mencapai 71.444.657,83 meter kubik per detik. Sekitar tahun 1970-an, di sepanjang sungai ini banyak ditumbuhi pohon bakau. Ukurannya bisa 2 hingga 3 pelukan orang dewasa. Tapi, sejak 1980-an, pohon bakau semakin berkurang bahkan mati dan berganti nipah hingga sekarang. Sungai juga semakin dangkal. Ikan berkurang. Berubahnya landscape hutan mangrove Sungai Batu Rusa yang kini didominasi nipah serta laju sedimentasi membuat penghasilan nelayan dari desa Batu Rusa dan variasi tangkapnya berkurang. Dulu, ketika hutan bakau masih lebat, mudah sekali mencari ikan. Di depan rumah bisa terlihat jelas gerombolan ikan belanak. Sepanjang tahun bisa dapat ikan kakap dan juga ikan kepiting, bahkan udang galah. Sekarang, meski seharian mencari belum tentu dapat, udang galah semakin sulit didapat. Paling hanya jenis udang windu, itu pun tidak banyak. Biasa dijual untuk umpan memancing, kata Yusuf, nelayan dari desa Batu Rusa. Menurut Dr. Robi Hambali yang melakukan penelitian bersama Fadilah Sabri dengan judul Kajian Imbangan Air Pulau Bangka tahun 2013, terganggunya siklus hidrologi dapat berbuntut panjang dari hulu hingga hilir. Saat siklus hidrologi terganggu akibat degradasi hutan, dampaknya bisa panjang, mulai dari sedimentasi sungai yang memicu intrusi air laut semakin masuk hingga ke hulu sungai yang mempengaruhi kualitas air permukaan maupun tanah. Bahkan, hingga pada tataran ekonomi warga di sekitar sungai, katanya kepada Mongabai Indonesia. Lalu, saya yakin permasalahan air di Bangka dan Belitung akan semakin nyata dalam beberapa tahun ke depan jika tidak segera ditangani secara serius. Mengingat degradasi hutan besar-besaran terus terjadi hingga sekarang. Kekeringan dan banjir. Pada tahun 2015, Pulau Bangka mengalami kemarau panjang hingga 5 bulan, dari bulan Juni sampai Oktober. Bencana ini membuat sejumlah petani lada dari Mendo Barat, Kabupaten Bangka, mencuci lada di kolong atau kolam eks tambang Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Setahun kemudian, tahun 2016, Pulau Bangka diterpa banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota, termasuk pulau di Pulau Belitung.
Banjir saat itu bahkan memutus sejumlah akses jalan lintas antar kabupaten dan menjadi salah satu banjir terbesar yang pernah terjadi.